karena kandungan dari active ingredients atau presentasi active ingredients di dalam produk-produk jenis tersebut biasanya lebih tinggi dibandingkan produk lainnya, mereka sering disebut juga sebagai the skin changer. Jadi produk-produk tersebut bisa merubah kulit kita menjadi lebih baik karena kandungan aktif yang ada di dalamnya. Untuk like video ini, subscribe ke Wishtrend TV Indonesia YouTube channel, dan juga nyalain lonceng bel notifikasi jadi kalian tahu kalau kita upload video berikutnya. Hi Wishtrenders, welcome back to Wishtrend TV Indonesia YouTube channel bersama host kalian hari ini, Claudia. Nah, kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, gimana sih kalian bisa meyakinkan diri kalian kalau suatu produk dengan berbagai macam klaim, entah itu untuk jerawat, untuk hyperpigmentation, atau penuaan dini, itu sebenarnya akan bekerja atau tidak? Nah, salah satu cara yang termudah yang bisa kalian lakukan adalah untuk melihat apa sih kandungan aktif yang ada di dalam produk tersebut. Jadi di video kali ini kita akan membahas semua tentang kandungan aktif atau biasa kalian kenal juga dengan active ingredient di dalam skincare products. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, just keep on watching. Oke, pertama mari kita bahas apa itu active ingredients. Ya, jadi active ingredients merupakan kandungan utama yang ada di dalam suatu produk yang fungsinya adalah untuk menargetkan permasalahan kulit yang sesuai dengan klaim produk tersebut. Nah, biasanya sih active ingredients memiliki beberapa scientific backup data yang bisa membantu mensupport manfaat dari kandungan tersebut. Biasanya sih kalian bisa menemukan kandungan aktif di berbagai macam produk, tapi paling sering kita jumpai di dalam beberapa produk yang sangat fokus untuk menargetkan beberapa permasalahan kulit seperti serum, ampul, dan juga essence. Nah, jadi memang karena kandungan dari active ingredients atau presentasi active ingredients di dalam produk-produk jenis tersebut biasanya lebih tinggi dibandingkan produk lainnya, mereka sering disebut juga sebagai the skin changer. Jadi produk-produk tersebut bisa merubah kulit kita menjadi lebih baik karena kandungan aktif yang ada di dalamnya. Oke, sekarang mari kita masuk membahas beberapa kandungan aktif yang umum kita jumpai di produk dan apa aja sih manfaatnya. Yang pertama, untuk permasalahan jerawat, biasanya kita sering lihat kandungan-kandungan seperti salicylic acid, benzoyl peroxide, retinol, ataupun sulfur. Nah, sedangkan untuk hyperpigmentation, biasanya kandungan yang kita lihat adalah niacinamide, vitamin C, arbutin, kojic acid, ataupun licorice root extracts. Nah, lalu yang berikutnya, untuk pori-pori yang membesar, biasanya kandungan seperti retinol ataupun salicylic acid sering kita jumpai. Nah, lalu kalau misalnya permasalahan kulit kalian adalah kering, kalian bisa mencari kandungan seperti hyaluronic acid ataupun ceramide di dalam produk kalian. Nah, lalu yang berikutnya, kalau ngomongin tentang penuaan dini, tentunya kandungan seperti retinol, glycolic acid, vitamin C, serta peptides bisa membantu menargetkan permasalahan penuaan dini. Nah, lalu yang berikutnya, untuk wajah kulit yang kusam, kalian bisa mencari beberapa kandungan aktif seperti AHA, BHA, dan juga vitamin C. Nah, kalau misalnya kalian sedang mencari suatu skincare brands yang biasanya sering mencantumkan kandungan aktif yang ada di dalam produk mereka beserta juga dengan presentasinya, aku mau kenalin kalian dengan By Wishtrend. Yuk, sekarang kita lihat beberapa produk By Wishtrend dan juga apa sih kandungan aktifnya. Yang pertama, di sini ada Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Nah, Mandelic Acid ini merupakan salah satu turunan dari AHA yang biasanya diekstrak dari kacang almond. Nah, seperti AHA lainnya, Mandelic Acid bisa membantu mengangkat ikatan lapisan sel kulit mati sehingga mencegah terjadinya beruntusan, jerawat, dan juga kulit yang bertekstur. Nah, berbeda dengan turunan AHA lainnya, karena Mandelic Acid memiliki ukuran molekul yang sedikit besar, maka dia itu cocok banget loh untuk kalian yang punya kulit sensitif ataupun pemula di dunia eksfoliasi. Untuk kalian masih pemula, kalian bisa menggunakan produk ini sebanyak 2-3 kali dalam seminggu dan melihat bagaimana reaksi dan toleransi kulit kalian masing-masing. Untuk penggunaannya sangat disarankan untuk menggunakan kapas ya teman-teman, karena kapasnya ini juga bisa membantu mengangkat lapisan sel kulit mati kalian. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada Acid Duo 2% Mild Gel Cleanser. Nah, Acid Duo 2% yang ada di dalam produk ini terdiri dari 1% PHA serta 1% LHA. Jadi, kedua kandungan yang bisa mengeksfoliasi ini bekerja serupa dengan cara kerja BHA ataupun AHA, namun dengan cara yang lebih gentle dan juga cocok untuk kalian yang punya kulit sensitif. Selain bisa membantu mengangkat lapisan sel kulit mati serta sisa-sisa kotoran ataupun makeup yang ada di kulit kalian, produk ini juga memiliki manfaat antiinflamasi dan juga antibakteri, jadi cocok untuk kalian yang punya acne prone skin. Nah, lalu produk berikutnya di sini ada Pure Vitamin C 15% with Ferulic Acid. Jadi sesuai dengan namanya, produk ini mengandung kandungan 15% Pure Vitamin C.
Ini merupakan salah satu kandungan superstar kalau kita ngomongin manfaatnya untuk hyperpigmentation, meningkatkan produksi kolagen, dan juga untuk anti-aging. Nah, selain kandungan vitamin C, produk ini juga ada kandungan ferulic acid-nya loh. Jadi, dia selain bisa membantu kerja vitamin C supaya semakin optimal, dia juga ada manfaat antibakterial, serta antiinflamasi. Jadi, cocok banget untuk kalian yang punya wajah muda berjerawat. Selain percampuran kandungannya super oke banget, kandungan ini juga memiliki tekstur yang super nyaman di kulit karena dia lightweight banget, watery, dan tidak meninggalkan rasa lengket ataupun berat di kulit. Lalu kita lanjut lagi ke produk berikutnya. Di sini ada Sulfur 3% Clean Gel. Nah, jadi dalam produk ini terdapat 3% kandungan colloidal sulfur dalam tekstur gel yang sangat menghidrasi kulit kita. Kalau misalnya kalian dulu dengar kalau sulfur itu bisa mengeringkan kulit, kalian gak usah takut karena formulasi dari produk ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kulit kalian tuh bisa mendapatkan manfaat antibakterial dan anti peradangan dari sulfur, tapi gak memberikan kalian efek kering dan juga tidak nyaman. Kandungan sulfur yang ada di dalam produk ini bisa membantu meredakan jerawat, mencegah tumbuhnya jerawat, dan juga mencegah pori-pori yang tersumbat. Jadi cocok untuk kalian yang punya permasalahan jerawat. Dibandingkan dengan produk-produk lain yang mengandung kandungan sulfur sebagai kandungan utamanya, produk ini bisa dibilang salah satu yang paling gentle dan juga sangat menghidrasi kulit kita. Jadi pokoknya kalian gak usah takut kulit kalian semakin kering, semakin teriritasi, atau jerawat kalian semakin parah. Malah sebaliknya, kandungan sulfurnya ini bisa membantu loh kondisi jerawat kalian. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin tentang berbagai macam active ingredient serta manfaat-manfaatnya. Lalu mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya, kalau gitu apakah kandungan inactives atau kandungan lain di luar active ingredients itu sia-sia dan tidak berguna sama sekali di dalam suatu produk? Dan jawabannya tentu aja enggak. Inactive ingredients tuh punya manfaatnya sendiri di dalam suatu formulasi produk. Kalau misalnya kalian bayangkan active ingredients adalah para pejuang di dalam sebuah perang. Nah, inactive ingredients ini merupakan kendaraan-kendaraan perang dan juga alat-alat perang yang digunakan oleh para pejuang ini. Walaupun memang pejuang-pejuang ini tentunya bisa tetap melawan musuh dengan sendirinya, kalau misalnya ada support, ada alat-alat, dan juga kendaraan yang bisa membantu support mereka, pasti kerja mereka akan semakin efektif, ya kan? Begitu juga dengan active serta inactive ingredient di dalam suatu formulasi produk. Jadi setiap kandungan di dalam sebuah produk atau formulasi itu tidak ada yang sia-sia. Semua memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing. Beberapa contoh inactive ingredients yang sering kita temukan antara lain adalah penetration enhancer. Ini merupakan kandungan yang bisa membantu proses penyerapan active ingredients ke dalam permukaan kulit kita yang lebih dalam. Lalu ada fragrance untuk membantu menghapus atau menghilangkan wangi-wangian yang tidak enak dalam suatu kandungan kimia. Lalu yang ketiga yaitu pengawet. Tentunya semua produk yang berbasis air membutuhkan pengawet sehingga tidak mudah berjamur atau terkontaminasi. Selain itu ada juga kandungan emollient yang bisa membantu membentuk tekstur dari suatu produk. Ada emulsifier, ada pH adjuster, serta ada juga thickening agent. Pokoknya semua memiliki manfaat dan fungsinya masing-masing di dalam suatu produk. Nah, lalu pertanyaan paling sering juga masuk dari teman-teman Wishtrends adalah, apakah kalau misalnya aku menggunakan suatu produk yang mengandung kandungan aktif tertentu, lalu aku jadi jerawatan, itu tuh akibat dari active ingredients yang ada di dalamnya? Nah, jawabannya belum tentu, teman-teman. Kenapa? Karena kita harus ingat di dalam suatu produk itu tidak hanya semerta ada kandungan aktifnya. Kan seperti yang tadi aku bilang, ada masih kandungan inaktif lainnya di dalam suatu produk. Bisa aja loh kalian gak cocok hanya dengan formulasinya, bukan dengan active ingredients-nya. Misalnya, mungkin kalian tidak cocok dengan pengawet yang digunakan di dalam produk tersebut, atau misalnya ada wangi-wangian, fragrance yang tidak cocok di kulit kalian, dan masih banyak lagi variabel lainnya. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian habis menggunakan suatu produk dengan active ingredients tertentu dan kalian gak cocok, lalu kalian berjerawat, kalian gak boleh langsung menyimpulkan kalau kulit kalian itu tidak cocok dengan active ingredients-nya. Memang sulit sih untuk menentukan secara spesifik mana sih sebenarnya biangnya nih yang bikin kulit kalian berjerawat atau bikin kulit kalian gak cocok. Salah satu cara yang bisa kalian lakukan adalah untuk mencoba beberapa jenis formulasi dengan active ingredients yang sama. Kalau misalnya kalian udah coba beberapa kali dan masih tetap breakout, tetap jerawatan, mungkin itu akibat dari active ingredients-nya. Tapi kalau baru nyobain satu aja, belum tentu ya.
Oke teman-teman, jadi segitu aja untuk videonya hari ini. Kita udah membahas tentang perbedaan active dan juga inactive ingredients. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan lain, langsung tuliskan saja di comment section di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke Wishna TV Indonesia YouTube channel, dan juga nyalain lonceng bel notifikasi, jadi kalian tahu kalau kita upload video berikutnya. And yeah, thank you guys so much for watching, and hope to see you guys again on our next video. Bye guys!